Permulaan kaum Ansar menganut Islam. Pada setiap musim haji, Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram, membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah, tetapi tidak seorang pun yang menyambut ajakannya. Ibnu Sa'd di dalam tabakatnya berkata, pada setiap musim haji, Rasulullah mendatangi dan mengikuti orang-orang yang sedang menunaikan haji sampai ke rumah-rumah mereka, dan di pasar-pasar Ukas, Majinah dan Zilmajas, beliau mengajak mereka agar bersedia membelanya sehingga ia dapat menyampaikan risalah Allah, dengan imbalan surga bagi mereka. Tetapi Rasulullah tidak mendapatkan seorang pun yang membelanya. Setiap kali Rasulullah berseru kepada mereka, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang Ajam. Jika kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja di surga." Abu Lahab selalu menguntit Rasulullah seraya menimpali, "Janganlah kalian mengikutinya, sesungguhnya dia seorang murtad dan pendusta," sehingga mereka dengan cara yang kasar menolak dan menyakiti Rasulullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi Muhammad datang kepada Bani Amir bin Sasa'ah, lalu mengajak mereka beriman kepada Allah dan menawarkan agama Islam kepada mereka. Kemudian salah seorang dari mereka, Bahirah bin Firas, berkata, "Demi Allah, kalau aku mengambil anak muda ini dari Quraisy, pasti orang-orang Arab akan membunuhnya." Selanjutnya dia bertanya, "Bagaimana jika kami berbayat kepadamu, kemudian Allah memenangkan kamu atas musuhmu? Apakah kami akan mendapatkan kedudukan atau kekuasaan sesudahmu?" Jawab Rasulullah, "Sesungguhnya urusan kekuasaan itu berada di tangan Allah. Dia akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya." Bahirah bin Firas berkata, "Apakah engkau akan menyerahkan leher-leher kami kepada orang-orang Arab demi membelamu? Tetapi setelah Allah memenangkanmu, kekuasaan itu diserahkan kepada selain kami tidak ada urusan denganmu." Pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukannya setiap tahun. Ketika berada di Aqobah, suatu tempat antara Mina dan Makkah, tempat melempar jumrah, Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi bertanya, "Apakah kalian bersedia duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Jawab mereka, "Baik." Lalu mereka duduk bersama beliau. Beliau mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada mereka, kemudian membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Di antara hal yang telah mengkondisikan hati mereka untuk menerima Islam ialah keberadaan orang-orang Yahudi di negeri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi dikenal sebagai ahli agama dan ilmu pengetahuan. Jika terjadi pertentangan atau peperangan antara mereka dan orang-orang Yahudi, maka kaum Yahudi berkata kepada mereka, "Sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya akan dibangkitkan seorang nabi. Kami akan mengikutinya, dan bersamanya kami akan memerangi kalian, sebagaimana pembunuhan Ad dan Iram." Setelah Rasulullah berbicara kepada mereka, dan mengajak mereka untuk menganut Islam, mereka berkata seraya saling berpandangan, "Demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu, jangan sampai mereka mendahului kamu." Akhirnya mereka bersedia menganut Islam dan berkata, "Kami tinggalkan kabilah kami yang selalu bermusuhan satu sama lain. Tidak ada kabilah yang saling bermusuhan begitu hebat seperti mereka, masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-mudahan bersama Anda, Allah akan mempersatukan mereka lagi. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat kepada Anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang telah kami terima dari Anda. Apabila Allah berkenan mempersatukan mereka di bawah pimpinan Anda, maka tidak ada orang lain yang lebih mulia daripada Anda." Kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Rasulullah akan bertemu lagi pada musim haji mendatang.